Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nansa Wardani ingin menjelaskan hasil penelitian saya mengenai deteksi pneumonia dengan metode CNN untuk tugas computer vision. Saya mahasiswa Magister Teknik Elektro. Berikut ini adalah outline dari presentasi saya. Pertama ada pendahuluan, dataset, CNN, matriks evaluasi performa, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan juga referensi. Pada tahun 2019, jumlah kasus kematian anak-anak akibat dari pneumonia adalah sekitar 740.180, di mana jumlah itu terus meningkat sehingga pada saat ini, 5 tahun terakhir, menyebabkan pneumonia menjadi salah satu penyebab utama kematian balita maupun anak-anak dan juga anak bayi. Pneumonia itu sendiri adalah infeksi pernafasan akut atau ISPA yang berpengaruh terhadap alveoli dan pohon bronkial paru-paru. Pneumonia terjadi disebabkan karena bakteri, virus, jamur, atau gabungan yang antara semuanya dan juga yang menyebabkan peradangan dan akumulasi cairan di paru-paru. Pneumonia itu sendiri dapat dicek dengan cek laboratorium dan juga dengan radiologi, di mana pada radiologi yaitu melakukan X-ray atau CT scan terhadap rongga dada, di mana rongga dada hasil CT scan itu akan dibacakan secara visual sehingga hasil tersebut cukup subjektif karena tergantung visual dari mata pembacanya itu sendiri, sehingga dibutuhkan metode berupa bantuan machine learning untuk membaca secara objektif. Berikut ini adalah dataset yang digunakan pada penelitian ini, yaitu data Kegel yang berupa hasil X-ray paru-paru pada Pusat Kesehatan Perempuan dan Anak Gonzu, di mana jumlah data yaitu 5.856 hasil citra atau image dari X-ray dan terdiri dari 4.273 pasien yang terdeteksi pneumonia dan juga 1.583 pasien normal. Berikut ini adalah contoh dari data image-nya. CNN itu sendiri adalah membagi gambar menjadi beberapa lapisan, di mana pertama ada lapisan utama yaitu convolution, di mana lapisan itu adalah akan mengekstrak gambar menjadi fitur-fitur, lalu akan dibantu dengan sehingga fitur-fitur lebih kecil lagi, lapisan-lapisan yang lebih kecil lagi, terus lalu akan hasil ekstrak tersebut akan dibantu dengan lapisan pooling atau juga densi untuk diklasifikasikan menjadi beberapa kategori. Hasil dari klasifikasi akan dibantu dengan matriks evaluasi performa untuk dicek apakah modeling dari model ini baik atau enggak dengan metode confusion matrix, di mana akan didapat akurasi itu dari nilai true positif atau juga nilai yang prediksinya benar dan juga nilai aktualnya benar, ditambah dengan nilai true negatif, yaitu nilai yang prediksi salah dan juga sebenarnya salah dibagi atas keseluruhannya. Dari hasil penelitian ini didapat confusion matrix seperti gambar di samping, dan juga nilai performanya yaitu nilai akurasi dari nilai akurasi dari model yaitu 99%, nilai recall-nya yaitu nilai prediksi benar salah ternyata benar itu 100%, presisinya 99%, dan advance score-nya 99%. Di mana dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisa dapat disimpulkan bahwa model CNN ini dapat disarankan kepada staf kesehatan terutama radiologi untuk mendeteksi pneumonia terutama dengan menggunakan hasil X-ray rongga dada dengan tipe yang sama, karena nilai model CNN ini sendiri mendapatkan hasil akurasi 99% dan recall 100%, di mana minim untuk terjadi kesalahan. Berikut ini adalah referensi dari model ini. Referensi dari papernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari codingan, di mana pertama di import library terlebih dahulu, lalu
dilakukan preprocessing di mana untuk inisiasi dataset ke dalam suatu variabel, yaitu train data, lalu dilakukan yang sama juga terhadap testing data, dan juga terhadap validation data. Lalu dilakukan image data generator untuk preprocessing citra. Menjadi data yang skalar, berbentuk skalar dari berbentuk gambar pixel menjadi bentuk skalar. Dan dengan mengubah ukuran menjadi 224 kali 224 dan juga kita dapat memodelkan 16 gambar sekaligus dan berbentuk RGB. Lalu selanjutnya berikut ini adalah contoh dari data. Lalu kita melakukan modeling di mana data yang akan digunakan yaitu ukurannya 224 kali 224 pixel berbentuk RGB dan juga jumlah kelasnya menjadi 2. Di mana pertama akan menggunakan awalan atau model dasar yaitu CNN dengan TensorFlow, di mana hasilnya itu berupa yang digunakan adalah lapisan pooling dan juga lapisan convolutional yang akan hasilnya itu merupakan ekstraksi dari fitur-fitur yang menonjol. Lalu hasil-hasil tersebut akan diklasifikasikan dengan model berdasarkan barisan SQL berikut ini, di mana ditambahkan lapisan dense dan juga dropout atau juga regulasi. Lalu kita memverifikasi apakah semua layer sudah ada atau belum. Selanjutnya dilakukan modeling training, di mana data model tersebut akan di-run terhadap data training. Dan kita akan membandingkan data training terhadap data validation. Di mana pada sebelumnya itu adalah 10 iterasi, di mana evaluasi ini itu akan terjadi training data yang baik itu untuk akurasi itu terhadap iterasi yang ke-9. Sedangkan untuk yang loss itu terbaik pada iterasi ke-10. Selanjutnya kita akan melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan model yang sama. Lalu kita akan membandingkan hasil dari prediksi dengan hasil label testing data. Didapat bahwa confusion matrix-nya berikut ini dan juga nilai akurasinya seperti berikut ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.